Yang jelas Hendy langsung mencabut kedua keris tersebut ya. Dicabutnya, ini langsung ditusukkan ke matanya Mbak Tarman. Cuak, 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 cuak. Mbak Tarman dipukul, buang. Saat itu juga Mbak Tarman gal. Kurang puasnya Hendy memastikan leher Mbak Tarman ini diinjek dengan kakinya. Cuak, cuak, cuak. Mati gue. Kurang ajar gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Itulah doa saya setiap hari. Buat teman-teman yang baru hadir, kaget dengan saya kata-kata boom, boom, boom. Nah, itulah ciri khas saya. Ketika ketemu saya, ya kan, ini berarti, oh ini slogannya Mas Rian nih, oh slogannya Mas Dodo ini nih, gitu ya. Seperti biasa, namanya siapa, kotanya di mana, silahkan monggo absen. Mohon maaf juga, kemarin-kemarin saya ini, akhir-akhir ini jarang bales karena bener-bener saya sempet drop. Karena saya ngebales ini dari tangan saya sendiri, saya pengen banget ya kan. Jadi saya nggak mau diwakilin siapa-siapa itu, saya nggak mau. Jadi pengen dari tangan saya sendiri. Jadi mohon maaf kalau agak telatan ketika saya membalas-balas komentar. Karena bener-bener kegiatannya banyak sekali. Dan sekarang ini kalian nggak cuma ketemu saya ini di channel Rian Agus Widodo, akan tetapi kalian juga bisa ketemu saya di Yoska Official dan juga Raw Stories. Ini ketemu terus nih, setiap hari kita bakalan ketemu terus gitu. Jadi mohon dimaklumi. Akan tetapi saya mohon kalian tetap komen, kalian tetap munculin nama kalian biar saya ini kenal deket sama kalian. Suatu ketika ya kan, ini kita bisa bakal ketemu beneran. Beneran serius. Karena udah punya impian pengen tur di kota-kota kalian gitu ya. Oke? Pastikan nama kalian sudah absen, kotanya di mana juga, oke? Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seorang anak laki-laki. Dia ini tega banget menghabisi kedua orang tuanya demi sebuah syarat pesugihan. Tak hanya itu, dukun meminta ibunya yang sudah meninggal, yang sudah menjadi jenazah, harus dia setubuhi. Sang anak berpikir, ini ibu dan bapakku udah aku bunuh nih, udah meninggal semua. Ternyata si dukun ini meminta untuk menyetubuhi jenazah ibunya. Maukah anak tersebut ataukah menolak? Karena jika menolak berarti pesugihan itu gagal. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kejadian ini sudah lumayan lama dan semua nama tempat ini sudah disamarkan untuk keamanan bersama. Di sini hanya pengirim cerita yang tidak disamarkan. Cerita ini dari seorang subscriber, ini bernama, kita sebut saja namanya Pak Aris. Dia adalah seorang guru. Pak Aris ini juga domisilinya tidak jauh dari tempat saya, masih di area Pemalang. Untuk semua tokohnya disamarkan, kecuali pengirim cerita. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Hendy. Hendy itu hidup dengan bapak dan ibunya. Bapaknya kita sebut saja namanya Pak Dahlan dan ibunya namanya Bu Siti. Keluarga Hendy ini tinggal di gubuk yang sangat kecil sekali. Ini di pemukiman warga juga. Akan tetapi rumahnya ini sangat kecil sekali. Ini hanya ada satu ruangan depan, ruang tamu beserta tempat tidur juga sekalian di situ, dan langsung dapur, kamar mandi. Udah, jadi satu di situ yang paling belakang. Bapak ibunya Hendy ini adalah seorang pemulung. Walaupun kehidupan mereka sangat miris sekali, di bawah garis kemiskinan. Maaf ya, sangat susah sekali. Untuk dapat makan sehari-hari, semuanya ini makan ini jarang. Bisa dikatakan jarang. Jadi harus, nih misalnya nasi 2 bungkus ya harus dibagi bertiga. Seperti itu. Akan tetapi, bapak ibu Hendy ini mengutamakan sekolahnya Hendy. Pak Dahlan dan Bu Siti ini selalu ngomong terus-menerus ketika mereka ini, beliau-beliau ini nyari rongso. Bu, apapun yang terjadi, nanti kalau ditanya Hendy kita udah makan ya Bu. Yang penting uang itu kita kumpulin buat Hendy sekolah, Bu. Nah, itulah seperti itu kondisinya. Posisinya sekarang Hendy sudah SMP. Jadi udah dari SD seperti ini. Nah, Hendy bisa dikatakan murid yang pintar, murid yang cerdas. Ibu bapaknya seneng. Nanti kalau ketika pulang, ya kan, nasi 2 ini dibagi bertiga. Akan tetapi Hendy ini sendiri. Nanti ibunya dan bapaknya ini bilang,
Nak, bapak sama ibu itu tadi udah makan. Ini paling buat ganjel-ganjel sedikit. Kamu makan ya nak? Oh tapi udah kamu makan. Ibu bapaknya nih makan di depan Hendy. Bareng-bareng di situ. Inilah mereka bener-bener yang namanya pendidikan diutamain. Mau dapat rongsok berapa, dicairkan uangnya ditabung buat sekolah. Mereka berharap di kemudian hari Hendy ini bisa mengangkat mereka. Buat gambaran, usia Bu Siti, ibunya Hendy, ini 35 tahun. Nah, Pak Dahlan usianya ini 45 tahun. Mereka terus berjuang untuk sekolahnya Hendy. Singkat cerita, kini Hendy masuk ke SMA. Kelas 1 dia biasa saja. Kelas 2, dia mulai berubah. Hendy yang awalnya tekun belajar, karena memang pergaulan SMA ini bisa dikatakan lebih apa ya? Ini lebih luas kan, pergaulannya ini lebih luas. Ketemunya teman-temannya ini udah dari banyak lagi nih. Nggak cuma satu tempat itu. Banyak sekolahan-sekolahan kan yang dari lulusan SMP gitu kan ya. Ini masuk gitu kan. Ini kan jauh-jauh tempatnya nih. Mereka ini domisilinya banyak nih. Ya kan? Ini yang membuat Hendy ini terpengaruh jadi nakal. Mulai doyan bolos. Kamu ngapain nggak bolos? Besok ini pelajaran yang bener-bener nyebelin banget. Ayo bolos. Dibegitukan sama temennya, Hendy akhirnya nurut. Sering bolos dia. Kelas 2 ini udah mulai kayak gini nih. Singkat cerita, kini Hendy sudah memasuki kelas 3 SMA. Tambah parah. Hendy sering pulang sore. Bapaknya ini kadang-kadang dia ini selalu nunggu di gang mau masuk ke rumahnya. Bapaknya nungguin. Bu, tungguin Hendy bu. Biasanya Hendy itu kalau pulang sore bu. Pak, siapa tahu udah di rumah. Enggak, bapak yakin dia pulang sore. Kan SMA itu banyak kegiatan bu. Nggak kayak SMP, nggak kayak NSD gitu ya bu. Ya wes pak, ditungguin. Ternyata bener, Hendy udah mulai pulang sore. Ketika ditanya bapaknya, Hendy bilang, ada tambahan kegiatan pak. Ya kan bapak pengen kalau Hendy ini sekolahnya pinter. Iya le, ayo pulang, bapak udah bawain kamu makan. Bapak ibunya nih, ibunya ini kadang-kadang seneng sambil nyuapin. Maaf, ibu seneng kamu sekolah pinter. Pokoknya semangat terus Yuli. Akan tetapi udah beda cerita. SD, SMP, Hendy bisa dikatakan rajin, baik. SMA, Hendy ini udah enggak. Tepat di kelas 3 Hendy, absensinya ini udah mulai berlubang-lubang. Kadang berangkat, kadang enggak. Kemana Hendy? Hendy berangkat sekolah pagi ya. Ini ketemu sama teman-temannya, ketemu sama gengnya. Setelah itu mereka pergi ke sebuah perkebunan. Ada perkebunan di tengah-tengah, di situ ada adu jago, ada adu ayam. Hendy di situ menyaksikan sambil ngerokok. Udah mulai kenal rokok. Lihat di situ ada sabung ayam di situ. Hendy lihat, wah seru juga nih. Begitu juga teman-temannya. Ayo Hen, patungan Hen, ikut taruhan. Taruhan, menang. Beliin minum aja, beliin minum. Mulailah doyan alkohol. Keesokannya lagi ngerasa asik. Daripada ikut pelajaran gak jelas, mending ke situ. Lebih jelas, dapat uang. Uang saku yang dikasih Pak Dahlan ini dimanfaatkan Hendy untuk adu ayam. Ayo aku pasang ini sama teman-temannya. Sebenarnya orang-orang di sekitar yang ada di situ, bapak-bapak ini udah sempat memperingatkan. Kamu ini loh, anak sekolah ikut taruhan kayak gini. Sekolah. Akan tetapi uang mereka ini banyak. Karena apa? Saku-saku dari beberapa siswa dikumpulin jadi satu. Ini pak, udahlah kita ikut pak. Akhirnya orang tua di situ, ya udahlah, nggak apa-apa. Terus menerus, kadang menang, kadang kalah. Hingga pada akhirnya, ini bisa dikatakan dalam 1 bulan, Hendy itu berangkat sekolah hanya 1 minggu. Saat Hendy berangkat ke sekolah, dapatlah surat teguran. Hendy, berikan ke bapak ibumu. Akan tetapi surat itu disobek-sobek sama Hendy. Bodo amat lah. Bapak ini nggak ngerti baca, nggak tahu baca. Ngapain juga dikasih surat kayak gini. Berjalannya waktu, ya. Ini berapa hari kemudian, ya. Ini Hendy pulang. Hendy ngomong sama bapaknya. Pak, jadi sekolah itu ada program baru, Pak. Ini sekolah ini kayak mulai ada penjuruan yang suka ternak apa gitu. Sudah mulai jalan, Pak. Terus, Bapak disuruh apa, Gini, Pak. Hendy itu mau ngomong, tapi nanti ngalang repotin Bapak. Enggak lah, kebutuhanmu apa? Jadi sekolahan itu ada kayak disuruh
ternak apa gitu, terus nanti kita ada penelitian gitu Pak. Bapak nggak ngerti sih ya, jadi Hendy ngomongnya bingung. Wah, di sini Hendy memulai membodohi bapaknya. Terus ternak-ternak piye le? Hendy disuruh beli ayam jago Pak. Ayam jago? Ayam jagonya yang gimana le? Ya harus kokoh, sehat, harganya yang lumayan bagus kan, keker Pak ayamnya Pak. Ya minimal kalau Bapak ini pernah lihat sabung ayam, ayamnya kan sehat-sehat Pak. Nah yang kayak gitu, kalau dikawinkan dengan yang perempuan, ayam betina, ini bagus Pak hasilnya Pak. Gitu yo le, itu mahal ya itu le. Kalau ayam kayak gitu, ya wes le, nanti Bapak tak tanya-tanya dulu, siapa tahu di pasar ada dan harganya murah le. Kalau murah percuma Pak, nanti Hendy malah dimarahin guru. Wah pinter banget Hendy ini di sini dialognya. Bapaknya akhirnya rela nih, ya. Ini di tempat dia ini nyerahin rongsok ke tempat pengepul, bapaknya ini hutang untuk membeli jago. Singkat cerita, bapaknya ini berhasil membeli jago. Le, Bapak beliin kamu jago ini le. Hendy seneng. Nah ini Pak, masuk iki. Dalam hati Hendy, iki nembe bapakku, jelas iki. Menang iki jago. Hendy ini langsung membelai jagonya. Paginya Hendy berangkat dengan membawa jago. Bapak dan ibunya ini seneng, gak curiga. Le, yang pinter ternak ayam. Siapa tahu nanti di kemudian hari kamu ini punya lahan ternak. Iya Pak, Hendy berangkat ya Pak. Gak ngerti nih bapak ibunya, maaf ya. Gak sampai pemikirannya, masa iya anak SMA ini ada yang namanya ternak ayam kayak gitu. Ini bapaknya gak kesampaian, mikir ke situ gak jadi nih, gitu kan. Nah, Hendy ini jalan ketemu sama temen-temennya, datanglah ke tempat sabung ayam. Gak berangkat sekolah lagi. Singkat cerita, pada saat pertarungan pertamanya, jagonya Hendy ini kalah. Banyak luka-luka di kakinya. Ada di bagian mata juga luka. Kena patok ayam juga nih. Nah, pada saat Hendy ini membawa pulang ke rumah, bapaknya kaget. Hen, lah kok ayamnya kayak gini? Ini piye toleh? Kok bisa kayak gini? Iya Pak, tadi juga Hendy kesel juga sama teman Hendy Pak. Soalnya saat ayam ini dikumpulkan sama para guru di situ, Hendy ini nggak ngeliatin Pak. Ayam teman Hendy ini menghajar ayamnya Hendy Pak. Akhirnya jadi berantem Pak ayamnya Pak. Ya mudah-mudahan sih cepet sembuh Pak. Kira-kira bisa sembuh nggak Pak? Bisa leh. Nanti Bapak akan bikin ramuan rempah-rempah leh. Buat ini merban kakinya sama matanya leh. Bapaknya sampai segitunya. Nggak ngerti kalau ayamnya ini malah untuk diaduk. Nggak ngerti bapaknya. Singkat cerita, berapa hari kemudian ketika ayamnya ini udah siap untuk bertarung lagi, Hendy membawa ayamnya. Nah pada saat itu Hendy menamai ayamnya ini, kita sebut saja Jagger. Jaggernya ini ya kan, ini ditarungkan dan ternyata boom, ayam Jagger tadi ini menang. Hendy mendapatkan uang, sebagian dibagian ke teman-temannya. Bener kan? Aku bisa kan? Ini ayam udah kuat, Jaggerku udah kuat nih. Boom. Hendy pulang bawa uang. Sebelum Hendy pulang, ini tiba-tiba disamperin sama seorang bos. Kita sebut saja namanya Om Ripin. Om Ripin bilang sama Hendy, Hen, aku lihat jagomu kuat kayaknya. Iyalah Om. Gimana? Jangan remehin kita ini pakai seragam abu-abu putih Om. Yang penting kelasnya. Beda Om. Besok pagi Om pengen ngadu ayam sama punyamu itu si Jagger. Oh siap. Siap Om. Siap berapapun siap. Hendy punya uang. Gaya dia. Keesokan harinya Hendy berangkat sekolah. Akan tetapi nggak sampai sekolahan. Ketemu sama teman-temannya dan berangkatlah ke sabung ayam. Nah dimulailah bersorak orang-orang di situ. Orang-orang tua. Sikat, bantai, hajar, segala macam. Wah rame di situ. Dilepaslah ayam Hendy. Tang. Ayam dari orang itu pun juga sama Om Ripin. Tang. Saat itu juga pertarungan bener-bener sengit. Bang, saling adu nih, saling serang. Bak. Hingga pada akhirnya, boom. Ayam Hendy ini terkapar, terjatuh dan disikat terus menerus. Bak. Hingga pada akhirnya, ayam Hendy ini mati. Boom. Hendy kaget. Jagger mati. Semua teman-temannya bengong. Dan uang taruhan pun kalah. Boom. Hendy pulang bingung nih. Ini kalau bapak nanya gimana? Hendy pun pulang
kesel. Dia kalah sabung ayam. Nah, pada saat pulang, ya kan, Hendy ini udah sore nih pulangnya nih. Kurang lebih jam 4 sore nih Hendy pulang. Dengan gelisah dia pulang, tiba-tiba dia dikagetkan. Boom! Wali kelasnya, nah ini yang pengirim cerita namanya Pak Aris. Dia ini sedang ada di situ. Pak Aris, Hendy, duduk! Tiba-tiba bapaknya langsung membentak Hendy. Pak Aris, ada apa ya Pak Aris? Nah Hendy, kamu itu kan pintar sekolah. Kenapa kamu jarang berangkat? Dan ternyata kata bapakmu ini, kamu ya kalau dari rumah ini berangkat sekolah. Akan tetapi di mana nak? Dan bapakmu bilang, juga kamu dibeliin jago, ayam, kamu bilang untuk program sekolah. Mana ada program sekolah seperti itu nak? Iya pak, maafin Hendy pak, maafin Hendy pak guru. Saat itu juga bapaknya Hendy ini naik pitam, marah. Kamu sudah bohongin bapak ya nak? Bapak nyari uang banting tulang itu buat kamu. Tapi kamu nyatanya malah kayak gini, mengecewakan bapak. Buat apa ayam itu? Buat apa ayam itu? Boom. Hendy akhirnya jujur. Hendy cerita, iya pak, buat sabung ayam pak. Nah, spontan gelas yang ada di depan bapaknya Hendy, Pak Dahlan langsung ngambil dan dipukulkan di kepala Hendy. Wah, sampai pecah. Hendy pun keluar darah. Saat itu juga Pak Aris langsung menangis. Pak, cukup pak, cukup pak, cukup pak, cukup. Ibunya nangis, Pak, wes pak, ojo pak. Hendy pun terjatuh. Pak, sudah pak. Pak guru, maafkan saya. Saya ini sayang sama dia pak. Tapi kenapa anak saya seperti ini? Sabar pak, sudah. Jadi nggak kondusif situasinya. Ibunya nangis-nangis sambil memeluk Hendy. Keluar darah kepalanya. Singkat cerita, ibunya pun menenangkan, Hendy pun dibawa ke kamar. Dan pada saat itu Pak Aris pun berpamitan dan memohon agar Hendy besok pagi berangkat sekolah seperti biasa. Karena Pak Aris ini udah berkali-kali ditegur sama kepala sekolah. Hingga pada akhirnya di sini, Hendy ini diwanti-wanti sama bapaknya. Sekali lagi kamu bikin seperti ini, gak usah sekolah. Bikin malu bapak segala macam. Hendy pun nurut, akhirnya Hendy pun sekolah. Dan teman-temannya saat ngajak, Hendy bilang, Pak guru kita udah tahu, bisa-bisa nanti kita dihukum semua. Akhirnya mereka pada berangkat sekolah. Singkat cerita, Hendy sekolah lulus. Akan tetapi dengan nilai yang pas-pasan Hendy ini lulus. Karena apa? Jarang berangkat sekolah. Hendy setelah lulus sekolah, Hendy ini nyari kerjaan. Akan tetapi tak ada satupun yang ia kunjung dapati. Tak ada satupun. Jalannya waktu, bapaknya Hendy ini sakit-sakitan. Sering sekali dia ini demam. Sering tiba-tiba badannya ini kerasa nggak enak. Sering sekali kakinya mulai kesemutan-kesemutan. Sehingga membuat dia ini nggak kuat jalan jauh. Bapaknya ini bilang, Hen, kalau memang belum dapat kerja, kamu bantuin ibu gantiin bapak. Kamu dorong gerobak, nggak apa-apa nyari rongsok. Tolong yo bapak ini yo nggak tega nyuruh kamu seperti ini sebenarnya. Tapi tolong melas ibumu. Bapak nggak tega lihat ibumu ini dorong gerobak sendirian. Iya pak, iya. Lagian ngapain sih bapak pakai sakit segala? Hendy mulai berani sama orang tua. Singkat cerita, berapa hari Hendy pun ikut mulung. Nah, pada saat ikut mulung, ini mulai pulung-pulung udah mulai habis, dia ini pindah jalur lagi, Bu. Kalau di sini-sini aja habis, Bu. Ayo cari lagi, Bu, lebih jauh lagi. Nyarilah lebih jauh. Akan tetapi, senjata makan tuan. Hendy bertemu dengan teman-temannya yang lama yang mereka ini udah pada kuliah dan sebagian udah ada yang kerja. Ketemulah di jalan. Mereka sedang nongkrong-nongkrong. Hendy ini lagi ngambilin botol-botol. Teman-temannya ini lihat, Hendy. Anton, ada beberapa teman-temannya di situ. Nah, Anton ini yang paling resek, kita sebut saja namanya Anton. Kamu ngapain sekarang jadi kayak gini? Dulu kamu keren. Dulu kamu ini seorang pemimpin kita semuanya. Kamu yang ngajarin kita bolos, kamu yang ngajarin kita sabung ayam. Lah kok kamu jadi kayak gini? Iya Anton, aku daftar kerja belum ada. Ya, makanya nyari kerja yang benar. Mana? Kasih jasa kamu. Nanti aku masukin di tempat kerjaku. Kata teman-temannya, ibunya di situ hanya diam. Itu teman-temanmu ya, Le? Iya, Bu, iya. Kasih ijazahmu sini, biar kita ini ngelamarin kerja di tempatku. Ya, jadi apalah, OB ada kok di tempatku.
Hendy kesel nih, dihina sama Anton. Iya Anton, iya. Mereka pun pulang. Nah, sesampainya di rumah, Hendy ini ngambek sama ibunya. Bu, mulai sekarang Hendy nggak mau lagi mulung. Ibu lihat sendiri, Hendy ini dipermalukan, Bu. Ibu lihat sendiri kan, semua teman-teman Hendy ini udah pada jadi orang, Bu. Masa iya Hendy mulung, Bu? Nah, ya udah jangan kenceng-kenceng, Nak. Nanti bapakmu ini kambuh. Makanya, Bu, Hendy ini nggak mau mulung. Iya, Nak. Tapi kalau bapakmu tahu malah nanti berantem lagi kamu sama bapak. Kesel Hendy. Nah, keesokan harinya ketika mulung, Hendy ini nggak mau ikut-ikut. Jadi berangkat keluar bareng, Hendy nunggu kayak ada sebuah pangkalan di situ. Biasanya ada tukang ojek di situ, ada orang-orang nongkrong di situ, kayak ada pos gitu, ada gardu gitu. Nah, Hendy nungguin di situ. Udah Bu, ibu mulung aja sendiri. Hendy kalau kesana-sana nanti ketemu teman Hendy. Ibunya disuruh mulung sendiri. Hendy nungguin di situ. Keesokannya lagi, hingga pada akhirnya Hendy bilang, Bu, kalau Hendy cuma nungguin ibu, Hendy ini mau buat jajan apa, Bu? Nggak ada. Ya udah, ini buat kamu, Nak. Dikasih uang Hendy. Dikasih 20.000. 20.000. Buat apa ya? Mending aku ke tempat sabung ayam aja. Hendy memanfaatkan uang yang diberi ibunya, 20.000 itu tadi. Jadi ibunya ini mulung, Hendy pergi ke tempat sabung ayam. Ditaruhkanlah uang 20.000 itu. Menang. Jadi 200.000. Karena terus-menerus dia pasang lagi, menang, pasang lagi. Sampai 200.000. Hendy balik lagi situ, seneng. Ibunya ketemu Hendy di pangkalan. Bu, ini buat ibu 50. Loh, nah kamu dapat uang dari mana? Bukannya ibu tadi ini ngasih kamu cuma 20.000? Udahlah Bu, ini rezekinya ibu. Ya, udah. Kamu dapat dari mana? Udahlah Bu, nggak usah terlalu mikir itu. Pulang yuk. Pulanglah mereka. Keesokan hari akhirnya sama. Udah Bu, ibu mulung aja, udah. Terserah ibu deh. Hendy ini ikut sabung ayam lagi. Kali ini Hendy menang lebih banyak. Taruhan lebih diberikan semua nih, diserahkan semua. Ini membuat Hendy ini menang. Hendy menang. Di pangkalan dia ini sampai udah traktir orang-orang yang pada di situ. Om, daripada nunggu penumpang, nunggu ojek, nunggu apa segala macam nih Om. Buat beli minuman nih Om. Dikasihkan. Bapaknya ini padahal lagi sakit dan gak sanggup untuk membawa bapaknya ini berobat segala macam, ini nggak sanggup sebenarnya. Nah, uang ini bisa sebenarnya. Kalau hanya dapetin pemulung, dapetin hasil mulung ini nggak bisa. Uang ini udah sanggup nih. Karena apa? Udah di atas 1 juta. Keesokan harinya, Hendy tiba-tiba ada yang mendatangi. Kita sebut saja namanya Durno. Kamu ini kan baru-baru, tapi kamu menang terus saya lihat. Ya iyalah Pak De, sini kok disamain sama yang sana-sana. Nggak bisa dong Pak De. Kamu tahu nggak? Kalau uangmu itu semua ditaruhkan, Pak De yakin kamu menang. Udah percaya aja. Maksud Pak De? Ya nantilah Pak De pelan-pelan mainnya. Udah, Pak De udah tahu. Jago dia ini bakalan kalah sama dia. Udah, taruhin aja semuanya. Nah, sebagian beliin minum lah atau apalah. Kamu ini kan udah kita kasih keamanan di sini. Iya Pak De. Akhirnya Hendy beli minuman di situ. Dia minum sambil taruhan di situ. Diserahkan semua uangnya ini. Pertarungan sengit. Pertama menang, Hendy pasang lagi, menang lagi, pasang lagi. Dia tambah greget, pasang-pasang taruhin semua. Hendy kalah. Hendy kalah di situ. Bingung, mabok udah parah. Dan saat itu juga ini udah mau menjelang maghrib. Aku kalau pulang nanti Bapak marah-marah kalau nggak ada ibu. Udahlah aku ke pangkalan aja lah. Siapa tahu ibu belum pulang. Udahlah aku ke pangkalan aja. Hendy ke pangkalan. Saat Hendy ke pangkalan, ibunya ini nangis nungguin Hendy. Ya ampun Nak, kamu dari mana aja Nak? Ibu dari jam 4 loh Nak nungguin kamu. Iya Bu, ayo pulang. Kamu mabuk Nak? Ya namanya muda Bu, sedikit kok. Ya. Ibu tenang aja. Ibunya ini kaget. Akhirnya mereka pulang. Karena kalau Hendy pulang sendiri yang terjadi adalah berantem dengan bapaknya. Makanya Hendy ini datang lagi ke pangkalan. Ternyata ibunya nungguin. Apa nggak kasihan coba? Mereka pun pulang akhirnya. Saat mereka pulang ya, ini ternyata ya nggak disangka-sangka. Sesampainya di rumah, ini ada 2 tetangga di depan pintu. Nah, ada apa ini Nak? Hendy juga nggak tahu Bu. Ada apa ya Bu ya? Hendy sambil mabuk nih. Nah saat itu juga ibunya ini langsung lari ke dalam. Ternyata
bapaknya Hendy ini sudah meninggal. Nah, sebut saja di situ ada orang namanya Pak Prapto, ya kan? Pak Prapto ini tetangga terdekatnya. Di sini Hendy tanya, awalnya gimana Pak Prapto? Oh, bapak saya ini meninggal. Saya ini tadi nggak sengaja. Saya ini mau nganterin makanan ke tempat kamu. Saya masuk ke dalam. Ternyata bapakmu ini udah nggak bernyawa. Bapaknya Hendy, Pak Dahlan ini meninggal. Memang harusnya ini segera dibawa berobat, akan tetapi nggak kunjung-kunjung dibawa berobat. Singkat cerita, keesokan harinya ibunya ini ada uang, ya kan? Ini dapat sumbangan dari orang-orang, dari tetangga-tetangga. Saat itu juga Hendy ini bilang sama ibunya, Bu, biar Hendy yang megang, Bu. Kamu mau buat apa, Nak? Ini kan uang tahlilan. Udahlah, Bu, Hendy pegang dulu. Nanti ibu kan belanja-belanja nih, ya kan, buat tahlilan bapak. Udah Hendy aja yang megang. Nah, ibu aja yang megang, Nak. Udahlah, Bu, ditarik sama Hendy uangnya. Ternyata uang tahlilan ini uang yang untuk selamatan ketika ada orang ke situ datang ngaji, dikasih makanan atau apa segala macam. Ini uangnya dipergunakan Hendy untuk sabung ayam. Ibunya nyari rongso, Hendy sabung ayam. Nah, disinilah Hendy sedang sabung enak-enakan, lagi judi enak-enakan. Tiba-tiba, boom, ada gerbekan. Anggota pada datang ke situ. Angkat tangan kalian semua, pada berlarian. Dan Hendy tertangkap. Boom, 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 boom. Barang bukti juga ada, Hendy sedang megang uang. Saat itu bingunglah Hendy, gak bisa lari. Hendy tertangkap, dibawa ke kantor polisi. Ibunya kaget mendengar laporan dari petugas datang juga. Hingga pada akhirnya ibunya menjenguk di sel. Nah, kok sampai bisa kayak gini? Kamu gimana? Iya, Bu, maafin Hendy, Bu, maafin Hendy. Hanya bisa seperti itu. Ibunya sedih, ibunya ini sayang banget sama Hendy. Ya ampun, Nak. Karena ibunya nggak bisa nebus, yang lain bisa nebus. 2 hari udah pulang, 3 hari udah pulang. Hendy harus menjalaninya. Berapa bulan di situ? Soalnya di situ ada bawa miras, ada uang, ada beberapa yang di situ kartu-kartu remi segala macam. Wah, kena Hendy banyak. Singkat cerita, Hendy ini keluar dari penjara. Akan tetapi, semua warga ini pada menjauhi Hendy. Ini kenapa sih orang-orang pada ngejauh? Pulanglah, ketemu sama ibunya. Ibunya ini udah dalam keadaan sakit. Bu, Hendy pulang, Bu. Bu, ibunya ini sedang tertidur. Bu, ibu kenapa, Bu? Nak, kamu kapan pulang, Nak? Ibunya ini demam, sakit. Aduh, kenapa ibu ini sakit sih? Gimana sih? Ibu nggak apa-apa, Nak. Ibu nggak apa-apa. Kamu sudah bebas, Nak. Ya udah, Bu. Ini ibu ngapain sakit sih, Bu? Ibunya dalam keadaan sakit. Udah, bentar, Bu, bentar, tuh. Bentar. Ini cari apa dulu lah. Akhirnya Hendy keluar beli obat di situ karena Hendy nggak punya uang, baru keluar dari penjara, ya kan? Ini warungnya ini takut sama Hendy. Mbak, nggak usah takut. Saya butuh obat, ya, turun panas. Ini nanti bayarnya nanti lah, ya, nggak apa-apa kan? Iya mas. Pada takut sama Hendy. Dibeliin obat ibunya. Ini Bu, diminum Bu. Hendy keluar kiri kanan nyari kerjaan. Nggak dapat juga. Keesokan lagi nyari lagi. Ke pasar, ke terminal, kemana tempat keramaian. Nggak dapat kerjaan. Ke tempat temannya yang pernah nawarin kerjaan, ternyata temannya juga kena PHK. Hendy kesel di sini. Nyari kerjaan kemana ini? Singkat cerita, 1 minggu sudah Hendy tidak mendapatkan pekerjaan. Di tengah perjalanan, ada seorang yang menghampiri Hendy. Ini kita sebut saja namanya Pak Warso. Pak Warso ini deketin Hendy. Le, kayaknya kamu lagi suntuk banget ya, Le. Iya, Pak. Kamu itu suntuknya kenapa? Coba cerita sama saya. Saya dari penjara keluar, saya nyari kerjaan susah, ibu saya sakit, bapak saya meninggal, utang-utang banyak, makan susah. Bingung saya. Saya bingung. Bapak bisa nolong saya? Sini tak bisikin. Hendy dibisikin soal pesugihan. Yang bener, Pak. Daerah mana itu, Pak? Boleh itu juga, Pak. Boleh itu, Pak. Ini alamatnya. Udah, saya cuma ngasih tahu itu. Karena saya dari kemarin itu ngamatin kamu. Seperti orang bingung kamu bolak-balik. Ya kalau kamu mau. Iya, Pak, siap. Oke. Makasih, Pak. Ternyata info pesugihan. Hendy datanglah ke tempat dukun tersebut. Batasman ini hidup sendiri, adanya ini rumahnya di pinggir sungai. Jauh dari rumah-rumah yang lain. Hendy nyari, ketemulah sama Batasman. Mbak, Yole, ada apa? Saya butuh pertolongan, Mbak.
Saya tahu orang kesini kan pasti minta pesugihan. Ya Mbah, saya pengen kalau saya ini sukses Mbah. Kamu kegiatannya apa? Saya ini daftar kerja nggak keterima-terima Mbah. Kamu senangnya apa? Saya senang Mbah sama judi Mbah. Saya senang sabung ayam Mbah. Saya senang sabung ayam jago Mbah. Itu ya. Sik yo Le, kowe ngenteni kene. Nah, Mbak Tasman tadi masuk ke kamar. Masuk ke kamar, gak lama kemudian dia keluar ngelewatin si Hendy. Dia keluar, dia ngadap ke langit. Setelah ngadap ke langit, kakinya ini injek-injek ke tanah, ke bumi. Dang, 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 dang. Balik lagi. Kok roto berat Yuli? Berat gimana Mbak? Bisa nggak? Kamu harus menumbalkan ibumu. Mbak, harus menumbalkan ibu Mbak. Saya hanya punya ibu Mbak, satu-satunya cuma ibu. Bapak saya udah meninggal. Saya anak tunggal. Gimana saya harus menumbalkan ibu Mbak? Iya Le, itu persyaratan nih. Mending ojo Le, mending jangan Le. Si Mbak ini gimana sih? Kenapa harus ibu sih? Bingung lah si Hendy ini. Dilema, masa ia harus membunuh ibunya sendiri? Mbak Tarman pun bilang, gak hanya membunuh Le, akan tetapi menyetubui saat dia sudah menjadi jenazah. Hendy bingung lagi. Saat dia udah jadi jenazah Mbak. Iya Le, yang pertama, pas dia selesai meninggalnya, pas setelah dia ini baru meninggal, kamu setubui. Yang kedua, ini setelah 3 hari dimakamkan, kamu bongkar lagi makamnya, kamu setubui juga. Dan sperma-sperma yang dari kamu ini nanti dikumpulkan, diolah dengan pakan ayam yang akan kamu jagokan, yang akan kamu tarungkan. Hendy bingung di sini. Lah, gimana ini? Dilema Hendy. Enggak. Aneh-aneh aja Mbak ini persyaratannya. Kayak gini Le persyaratannya. Hendy pun pulang meninggalkan Mbak Tarman tadi. Kok aneh-aneh sih? Gila, suruh nyetubuhin mayat ibunya sendiri. Udah gitu nanti suruh membongkar makam, terus habis itu dipompa, ibunya harus diperkosa, nanti spermanya digabungin sama pakan ayam. Lah gila ini Mbak. Hendy memilih pulang. Hendy ini bingung. Aku masa iya harus membunuh ibu? Aduh, gimana caranya? Dia bingung. Gimana caranya? Kalau aku membunuh ibu ini sama saja nanti aku bakalan dipenjara lagi. Gimana? Sedangkan aku butuh uang, aku butuh kekayaan, dan aku pengen judi. Bingung lah dia. Dia berpikir nih, berapa hari ini keluar rumah terus, ibunya ini sakit-sakitan padahal. Gimana? Aku punya ide. Ibu kan sering sakit-sakitan nih. Aku mau buat beliau ini kepikiran terus. Dengan begitu, beliau ini sering pikiran bakalan jadi sakit. Sakit jadi penyakit menjalar, dan jadi aku tidak membunuh ibuku. Jadi biarkan dia mati dengan sendirinya. Ketika ibunya sakit, ketika ibunya butuh apa segala macam, mulailah di sini. Hendy ini beliin obat ini disalah-salahin udah sengaja di sini. Setiap disuruh ini sering membantah. Hendy, kamu gak kerja nak? Bu, mau kerja gimana sih? Orang Hendy ini gak dapat kerjaan kesana kemari kok disuruh kerja apa Bu? Sekarang gini aja, ibu ada tabungan berapa? Ibu udah habis nak uangnya nak. Nah, gimana mau dapat kerja sih? Udahlah, mending Bu di rumah aja. Hendy keluar. Hendy ini sering ninggalin ibunya sendirian. Ibunya butuh apa, udah gak diladenin sama Hendy. Singkat cerita ya kan, 1 bulan berjalan sudah. Hendy ini hanya nongkrong di tempat judi ayam. Pindah lagi nih tempatnya karena udah pernah kegerebek kan. Pindah lagi tempat yang baru. Hendy di situ kesel sendiri gimana caranya nih biar kaya, biar orang-orang nggak pada ngejauh. Karena dia ini bekas di penjara. Tetangga ini pada males main sama dia, ini pada males. Nah, tetangga ini pada bondong-bondong di situ pengen nengok Ibu Siti. Bu RT ngumpulin orang, setelah itu patungan-patungan seikhlasnya. Datanglah ke tempat Bu Siti. Kebetulan pas Hendy ini pulang, lihat nih Bu RT ini ada uang dikasihkan ke ibu, dikasihin ke Bu Siti. Hendy lihat, ya ampun Bu RT, ibu-ibu di sini maafin saya ya, udah ngerepotin. Gak apa-apa nah Hendy, gak apa-apa. Yang penting kamu ini jagain ibu ya. Ini ada uang nanti buat periksa ibu kamu. Iya Bu, makasih Bu, makasih.
Singkat cerita, setelah ibu-ibu tadi nengok selesai, ibu-ibu ini pada pulang. Akan tetapi, uang tadi justru malah direbut Hendy. Bu, sini. Ibu mau beli obat, Hendy beliin. Tenang, udah ibu tunggu aja sini. Hendy, apa ibu ke dokter aja nak? Biar ibu periksa ke dokter. Dengan adanya ibu periksa dokter kan nanti ibu bisa sembuh nak. Terus ibu bisa nyari rongsok lagi. Udah, ibu tidur aja. Udah, ibu tidur aja, tenang. Biar aku ini nebus obat, ya. Hendy akhirnya pergi ke apotek beli obat yang harganya murah sekali, 2.500. Pak, beli obat pokoknya buat ini. Udah, dikasihkan ibunya. Udah bu, ini diminum. Sebagian uangnya, ya kan, yang lebih besar, dia beliin jago. Dia beli jago. Ibunya dibeliin obat apotek yang harganya 2.500. Dan nggak tahu obat apa itu. Singkat cerita, Hendy kembali lagi nih, main sabung ayam lagi, punya jago, ya kan? Dia seneng nih. Wah, ditarung-tarungin. Dari uang hasil ibu-ibu perumahan di daerahnya si Hendy. Ini uangnya dibeliin jago buat sabung ayam. Singkat cerita, obat ini udah mulai habis. Hendy sengaja nih, ibu kok nggak mati-mati. Karena Hendy punya obat jago, ya kan? Ini buat jago ini biar kuat, segala macam tarung atau apa. Sengaja nih obatnya diganti obat jago. Ibunya minum sendiri. Bu, ini nanti diminum ya, ini. Hendy pergi. Setelah Hendy pergi, ya kan? Kurang lebih udah aman nih. Ceritanya Hendy ini pergi, dia ini nggak tempat ke sabung ayam, melainkan ke tetangga-tetangganya. Ngobrol-ngobrol. Biar apa? Biar ketika ibunya ini kenapa-kenapa, tetangga ini ngeliat nih, orang Hendy ini di luar sama orang-orang di sekitar. Walaupun nih, orang-orang pada minggir, tapi Hendy ini mendekat ke mereka. Pak, Mas, dia mencoba untuk berdekat dengan warga. Nah, singkat cerita, berapa jam kemudian Hendy pulang. Pas Hendy pulang, ibunya ini sudah nggak ada nafasnya. Ibu udah mati. Ibu udah meninggal ini. Saat itu juga Hendy langsung melepas baju ibu. Hendy ini benar-benar udah kalap. Otak Hendy ini udah nggak waras lagi. Ibunya langsung disetubuhi. Parah, siang-siang. Setelah selesai menyetubuhi, sperma Hendy ini dikeluarkan. Dia taruh spermanya di gelas air mineral. Parah. Nah, setelah itu Hendy langsung ngambil pakan ayam dicampurkan di situ. Setelah itu Hendy pura-pura teriak-teriak, "Tolong, ibu saya, tolong." Nah, warga datang ke situ. Pada saat warga datang ke situ, "Ya ampun Hendy, ibumu sudah nggak ada nak." Hendy nangis di situ. "Ya ampun bu, ibu kenapa bisa seperti ini bu?" Ibunya Hendy meninggal. Nah, singkat cerita, akhirnya dimakamkan. Ada pengajian juga di situ hari pertama. Hari kedua, Hendy pergi ke tempatnya Mbah Tarman. "Mbah, ini sperma saya sudah olah Mbah ini. Ini ibu saya juga udah mati nih Mbah." "Ibumu udah mati?" "Iya Mbah." "Berarti nanti tepat di 1 minggu ibumu, kamu bongkar makamnya." 1 minggu Mbah? Kan udah membusuk Mbah. "Udah, pokoknya itu syaratnya. Setubuhi ibumu sampai kamu mengeluarkan sperma. Campurkan kembali dijadikan satu." "Lah ini Mbak, iya nanti digabungkan." "Berarti saya harus bongkar makam Mbak?" "Iya." Hendy di sini karena udah kalang kabut nih otaknya, ya, udah nekat nih. 1 minggu ibunya meninggal, Hendy malam-malam datang ke makam. Dibongkar makam ibunya, bang, dibongkar. Sambil lihat kiri kanan, suasana udah mencekam di kuburan. Akan tetapi memang makam di situ jauh dari pemukiman. Ini yang membuat orang jarang lewat di situ. Dibongkar, kain kafan pun dilepas. Dan saat itu juga Hendy menyetubuhi ibunya. Psikopat, parah. Aduh, takai mas, meriang panas bagi mas. Aduh, kita lanjut ceritanya. Setelah menyetubuhi, Hendy kembali lagi menguburkan ibunya. Anehnya, nggak ada sedikit pun rasa takut, rasa gimana, nggak ada. Hendy tenang-tenang saja. Setelah menguburkan, disusun kembali lagi ya kan. Di sini batu nisan ditata kembali. Hendy pun pulang. Digabungkan sperma Hendy yang kedua kalinya ini dengan pakan ayam. Singkat cerita, keesokan harinya Hendy memberikan
pakan itu kepada jagonya. Ayo kamu makan, ayo kamu makan. Ayo kamu makan, besok pagi kamu akan tarung dan aku jadi orang kaya. Ngomong sama jagonya nih, ayo makan. Makanlah sama jagonya ini, dimakanlah. Tibalah keesokan harinya, Hendy dengan percaya diri menuju ke tempat jago berada. Hendy menuju ke tempat sabung ayam. Sesampainya di sana, Hendy langsung pede menaruhkan jagonya. Ya, saya bakalan menang kali ini. Boom. Wah, pada saat itu pertarungan sengit. Dang. Nah, gak ada berapa menit, jago Hendy ini justru malah kalah. Boom. Buah. Jago Hendy kalah. Hendy bingung, kok bisa kayak gini? Aku udah ngelakoni semua persyaratan. Ditenggaklah minuman. Ambil jagonya segala macam. Dan saat itu jagonya ini udah gak ada tenaga. Ketika jago itu dibawa pulang, justru jago tersebut mati. Boom. Jagonya Hendy mati. Hendy bingung. Lah, kok bisa kayak gini? Hendy kesel nih. Hendy kesel sama Pak Tarman. Aku harus ke tempatnya Mbak Tarman. Dia harus tanggung jawab. Sudah aku bunuh ini ibu. Udah aku setubui juga. Ternyata kayak gini. Hendy kesel nih. Ke tempatnya Mbak Tarman. Yang memang jaraknya lumayan jauh. Sesampainya di sana, Mbak Tarman ini sedang ada tamu. Hendy nungguin di situ. Lama banget nih tamu gak keluar-keluar. Gak lama kemudian tamu itu pun pergi. Nah, setelah tamu itu pergi, Hendy ini langsung teriak-teriak sama Mbak Tarman. Mbah, gimana ini? Orang tua saya sudah saya bunuh. Sudah saya setubui juga. Jago saya ini justru malah mati, Mbah. Ini gimana? Mbah, ini jangan-jangan dukun palsu. Iya. Nah, ya memang kayak gitu, nah. Urut-urutannya seperti itu, nah. Mbah, urutan-urutan gimana? Udah saya lakuin semua apa yang Mbah minta. Persyaratan semuanya ini udah saya lakukan. Ini apa-apaan, Mbah? Nah, tapi seperti itu, nah, memang, nah. Apa ada yang salah, nak? Enggak, yang salah sampean. Pada saat itu juga Hendy ini kilaf. Hendy bener-bener di situ udah nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir tenang. Di depan Mbak Tarman ini ada dua keris, di situ, ya kan? Ini mungkin kerisnya Mbak Tarman sendiri atau mungkin tamu yang tadi di sini nggak dijelaskan. Yang jelas Hendy langsung mencabut kedua keris tersebut, ya, dicabutnya. Dua-duanya ini diambil sama Hendy, serak. Ini langsung ditusukkan ke matanya Mbak Tarman. Mbak Tarman dipukul, buang. Saat itu juga Mbak Tarman meninggal. Kurang puasnya Hendy memastikan leher Mbak Tarman ini diinjek dengan kakinya. Mati gue. Kurang ajar gue. Hendy bener-bener kesetanan. Mbak Tarman meninggal. Dicabut keris itu, dibuang ke sungai kerisnya. Hendy juga tidak lupa membuang mayat Mbak Tarman di sungai. Jadi semua dibuang. Barulah dia ini pergi dari tempat itu. Kurang ajar, ruang buang. Hapusi aku. Aku kira situ sugih gini caranya. Hendy pulang. Singkat cerita, Hendy keesokan paginya dia ikut sabung ayam lagi. Akan tetapi dia udah nggak ada modal. Jadi hanya sekali ikut udah. Dia bingung. Banyak orang yang ngomongin, mana, kamu mana? Ayo, tunjukkan nyali kamu. Gak bisa Hendy udah. Gak ada uang Hendy. Hendy stres di sini. Tambah stres di sini. Hanya di rumah, bingung, hanya di rumah. Singkat cerita, 40 hari ibunya. Hendy ini tengah malam. Dia ini sedang stres bingung. Dia ini minum air putih. Sambil ngerokok dia ini. Kayak gini makan aja susah kayak gini. Tiba-tiba mendengar suara dari dapur. Ini suara tangisan ibunya. Hendy kaget. Hendy yang ada di depan ini kaget. Kok suara tangisan ibu? Hendy ke belakang. Saat Hendy ke belakang, ternyata ini ada di pojok dapur. Ini pocong ibunya. Hantu. Hendy langsung lari. Melihat pocong berdiri nangis di situ. Ngos-ngosan dia berhenti di jembatan. Pada saat dia duduk di jembatan, ya sambil ngos-ngosan dia mau melanjutkan lari lagi udah nggak mampu, mendengar suara tangisan lagi di seberang jembatan. Ibunya, jelas bentuk ibunya. Hantu. Hendy ini langsung pingsan seketika. Pagi-pagi, Hendy ini sudah ada yang bangunin. Orang yang mau ke sawah. Tangi. Turun yang jalan. Mabuk yo. Enggak, Bah. Ya ampun.
Aku tidur di jembatan. Aku turunin jembatan. Hendy ini sampai tidur jembatan. Diteror ibunya. 2 kali dia melihat pocong ibunya ngikutin dia. Setiap Hendy di rumah, ini ada orang tagih utang. Karena ibunya ini sempet yang namanya pinjem sana, pinjem sini. Begitu juga Hendy. Hendy bingung. Akhirnya Hendy memutuskan menjual gubuk kecil itu. Yang besarnya mungkin 4 kali 6 meter. Dijual sama Hendy. Sebagian uang ini buat bayar utang. Sebagian lagi Hendy pertaruhkan. Ini mending buat judi aja udah. Aku harus menang judi. Aku harus mengembalikan uangku. Bener gila sabung ayam ini orang. Hendy datang ke tempat judi. Pasang taruhan di situ. Menang kali ini aku harus menang. Aku kudu menang. Hendy penuh percaya diri, aku harus menang. Aku harus menang. Saat itu mendengar suara bisikan di telinga Hendy. Nah cukup, nah. Suara ibu. Nah, cukup, nah. Padahal rame orang. Om, tadi dengar suara nggak, Om? Ora? Mas, dengar suara nggak tadi? Apa gitu suara perempuan? Mana ada, nggak ada, kamu ngawur. Tepat saat Hendy matanya ini menuju ke ayam yang sedang bertarung. Anehnya kan, ini dilingkari orang-orang banyak nih kan. 2 ayam ini, tiba-tiba justru yang Hendy lihat, justru kedua ayam ini membentuk batu nisan. Jadi kayak ketika ayamnya ini menjauh, ya kan, berjarak, ayamnya ini berjarak, jadi kayak kuburan. Loh, kok kayak kuburan ibu? Nah, pada saat itu orang yang di sampingnya Hendy ini ngomong sama Hendy, kamu gimana sih? Ya mas, ibu. Jadi dia kayak diteror ibunya. Dia ngeri sendiri, bingung sendiri, takutan sendiri. Nah, pada saat itu akhirnya Hendy kalah. Hendy sudah tidak punya uang, tidurnya ini hanya di situ, di tempat sabung ayam itu. Orang-orang pada pulang, Hendy nginep di situ. Di kebon Hendy tidur. Hendy ini tidur di situ sambil mabok udah. Nah, pada malam harinya, ini Hendy yang sedang tidur di bawah pohon karena memang perkebunan di situ. Ini tiba-tiba Hendy ini ada yang meniup. Jadi kayak ada angin, ini ke telinganya Hendy arahnya. Apa ini? Apa ini? Nyamuk. Ternyata ini sebelah Hendy, sejajar dengan Hendy, tiduran juga posisinya. Ini pocong. Setan! Hendy langsung lari. Mukanya ini hancur. Akan tapi Hendy tahu itu suara ibunya. Hendy lari terbirit-birit. Hendy ini bener-bener stres. Aku harus punya uang biar aku hidup bahagia. Ini gimana caranya? Lari di jalanan. Bingung dia. Hingga pada akhirnya udah kalah parah nih ya. Hari yang keberapa, ya kan? Berapa hari setelahnya, Hendy berpikir, apa aku maling aja? Kalau aku maling, udah, aku dapat uang banyak. Dan aku maling mending di komplek yang besar sekalian. Ketangkep ya bodo amat. Bodo amat kalau ketangkep. Yang penting aku berusaha dulu. Di otak Hendy hanyalah uang, judi. Biar dihargain orang. Biar dihargai sekelilingnya. Singkat cerita, Hendy menyusun rencana untuk pergi ke sebuah komplek. Komplek perumahan, ya. Di situ Hendy jalan-jalan nih. Sore di situ. Ya kan, Hendy sambil nyortir. Rumah mana nih yang kira-kira sering ditinggalkan orang. Singkat cerita, berapa hari Hendy ini keliling di situ, akhirnya Hendy tahu mana rumah yang pas untuk menjadi sasaran malingnya. Pada saat malam hari, Hendy ke situ, Hendy mikir lah, ternyata kalau malam hari ini rame. Gak jauh dari situ ada lapangan bulu tangkis. Yah, ini bisa sampai pagi ini kalau kayak gini caranya. Hendy akhirnya menunda. Berarti aku harus maling siang-siang nih. Hendy siang-siang nekat nih. Berapa hari kemudian Hendy datang. Dia pura-pura menjadi seorang sales. Dengan membawa tas segala macam, Hendy datang ke situ. Pura-pura menawarkan brosur. Assalamualaikum. Ternyata nggak ada orang. Memang orang tersebut ini sering bercocok tanam. Jadi nggak jauh dari perumahan itu ada kayak dibikin taman. Ini seorang bapak-bapak tua. Dia sering bercocok tanam di situ, gitu kan, bikin pot, bikin apa, menyibukkan diri di samping rumah. Nah, anak-anaknya ini pada kerja. Hendy dengan mudah memasuki rumah itu. Oh, orangnya di sana. Hendy masuk ke dalam situ. Ternyata
mungkin hari apesnya Hendy, ini ada salah satu anaknya yang memang tidak berangkat kerja. Woi, kamu mau ngapain? Woi. Hendy sedang membuka lemari-lemari laci. Ini semua lagi dibuka-buka sama dia. Ketahuan di ruang tengah. Hendy langsung lari. Hendy pun dikejar warga akhirnya. Warga semua pada keluar. Maling. Dan Hendy pun tertangkap. Security akhirnya lihat. Pinter banget dia ini. Ngelewatin security, ini pinter banget dia. Sampai Hendy ini nyari celahnya security ini. Pas lagi keluar, lagi apa, Hendy ini pinter. Karena itu kayak perkomplekan besar. Dan security-nya ini memang nggak begitu ketat di situ. Hendy ketangkep dan langsung dipukulin warga di situ. Buang. Nah, ternyata di salah satu perumahan itu, ini ada gurunya Hendy. Namanya Pak Aris. Kalian ingat di mana Pak Aris ini udah pernah ke rumah Hendy waktu Hendy jarang berangkat, ternyata dia sabung ayam. Pak Aris pernah ke tempatnya Hendy. Pak Aris ini inget, loh kok kayak mukanya Hendy. Diberhentikan lah sama Pak Guru itu, sama Pak Aris. Sabar Pak, saya kenal orang ini. Gak lama kemudian juga ada Pak RT juga di situ. Ada orang-orang penting juga di situ. Bapak berani tanggung jawab? Iya Pak, saya berani, saya tanggung jawab. Ini anak murid saya. Tolong jangan diapa-apain. Biar saya bawa ke rumah dulu. Nanti saya yang tanggung jawab. Tolong jangan dipukulin. Akhirnya Aris diselamatkan sama. Akhirnya Hendy dibawa ke rumahnya Pak Aris yang tidak jauh dari situ. Nah, Hendy ini udah babak belur. Pak RT juga menenangkan. Warga nggak usah ikut-ikut, udah di rumah dulu semuanya. Nanti nunggu kabar selanjutnya, ya. Biar saya tangani dulu sama Pak Aris. Akhirnya Pak RT ikut di situ juga, di rumahnya Pak Aris. Ditutup pintu. Pintu ditutup, barulah di sini Pak Aris tanya sama Hendy, kamu kok bisa nyuri? Kamu kok bisa kayak gini? Kamu gak ingat ibu bapakmu kayak apa? Berjuang buat kamu. Bapak ibu saya sudah meninggal, Pak. Bapak ibu saya udah meninggal lama, Pak. Ya ampun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa kayak gitu, Nak? Bapak ini gak tega lihat kamu. Ampun. Nah, kok kamu bisa seperti ini, Nak? Kamu bisa seperti... Ya ampun. Gak tega Pak Aris. Karena apa? Pak Aris ini pernah melihat kondisi di rumahnya Hendy seperti apa. Hendy pun menceritakan, saya udah khilaf Pak, sampai saya sudah melakukan pesugihan. Dan saya ini sudah menyetubuhi ibu saya. Spontan kaget, ya ampun. Kurang ajar kamu, ya ampun. Kok bisa kayak gitu? Hendy cerita semuanya. Iya Pak, saya sudah khilaf, saya kalap Pak. Saya nggak ngerti harus gimana lagi sampai saya ini nyuri Pak. Saya nggak ngerti Pak. Nah pada saat itu Pak Aris ini bilang, orang tuamu ini udah cerita sama kamu belum sebenarnya? Cerita apa, Pak? Saya nggak pernah tahu, Pak. Tuh, kamu sampai menyetubuhi ibu itu? Iya, Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Mungkin nanti saya akan ditaruh di neraka, Pak. Saya udah parah, saya ini, Pak. Saya nggak ngerti. Saya ini penuh dengan dosa, Pak. Kamu tahu nggak, Reng? Beliau yang sudah meninggal, bapak ibumu itu bukan bapak ibumu kandung. Hendy kaget. Apa Pak? Mereka ini bukan bapak ibumu kandung, nah. Mereka ini udah cerita ke bapak. Bapak pikir kamu udah diceritain, nah. Enggak Pak. Semua jadi hening nih suasana. Ibu bapak Hendy nggak pernah cerita ke Hendy, Pak. Kamu ingat waktu bapak ini ke rumah kamu, nyari kamu karena nggak pernah berangkat sekolah? Iya Pak, saya ingat Pak. Kamu sore-sore baru pulang. Ingat kan? Mereka ini cerita semuanya. Mereka cerita semuanya ke Bapak. Lah ceritanya gimana Pak? Kok mereka ini bukan bapak ibu kandung saya? Di sini Pak Aris pun cerita. Pada suatu ketika, Pak Dahlan dan Bu Siti itu belum dikaruniai anak selama menikah. Dia ini mulung bareng. Nah, saat dia mulung di tengah jalan, ini tiba-tiba ada seorang perempuan. Ini boncengan, dua-duanya perempuan semua. Ini langsung memberhentikan Pak Dahlan dan Bu Siti. Pak, Bu, Bapak sama Ibu mau nggak Pak ngerawat bayi ini Pak? Loh, mbaknya ini siapa? Pokoknya ini bayi ini buat Bapak sama Ibu. Saya mohon dirawat ya Pak, Bu. Loh, ini beneran Mbak buat kami. Nah, pada saat itu perempuan tadi buru-buru. Pak Dahlan dan Bu Siti ini senangnya bukan main. Udah lama nggak punya anak, dikasih anak sama seseorang perempuan. Dirawatlah, dibawa ke rumah. Diberi nama Hendy.
Kita sebut saja Hendy. Singkat cerita, ini Hendy dibawa terus setiap mulung. Dibawa Bu Siti, digendong. Pak Dahlan ini narik gerobak. Berapa hari kemudian, ini ada lagi geger nih di rel kereta api. Orang-orang lagi berkumpul. Bu, apa bu? Ada apa bu? Mereka langsung mendekat. Ternyata ada orang bunuh diri. Ketika mereka nyamperin ke situ, mereka kaget. Ternyata ibu dari anak tersebut melakukan bunuh diri. Dan beberapa warga yang kenal ini mengatakan kalau perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Bu, ini kan yang kemarin udah pak. Nanti kalau ketahuan bayinya diminta siapa gitu pak, orang siapa gitu. Udah pak. Mereka langsung minggir karena saking takutnya nanti bayinya diminta atau apa-apa. Ternyata perempuan yang sudah memberikan bayi tersebut ini seorang pelacur dan bunuh diri. Setelah kejadian itu, Pak Dahlan dan Bu Siti ini benar-benar merawat dan membesarkan si Hendy dengan penuh kasih sayang. Karena baru tahu, oh orang itu malam-malam itu perempuan itu seorang pelacur ya Pak yo. Iya ya Pak yo, wah kok ngene ya Pak. Pokoknya dia kudu ngerawat anak iki. Dirawat sampai besar, ternyata besarnya kayak gitu. Nah, kita balik lagi nih ke tempat Pak Aris cerita ya kan. Pak Aris pun cerita, seperti itu Hen. Bapakmu cerita akan, tetapi bapak ibumu itu nggak pernah ngomong ke kamu. Nah, bapak pikir setelah kejadian pada saat itu bapak itu cerita ke kamu. Ibumu apa gimana? Enggak pak, berarti saya ini bukan anaknya Pak Dahlan pak. Bukan anaknya Bu Siti. Bukan, mereka menyembunyikan itu. Ya saya nggak ngerti. Kalau ternyata sampai sekarang kamu nggak diceritain, saya nggak ngerti. Hendy tambah stres di situ, bingung dia. Ya ampun, aku telah menyia-nyiakan orang yang merawatku dari kecil. Walaupun mereka ini bukan ibu bapakku. Nah mungkin ya bisa jadi kenapa ini kok pesugihannya gagal. Yang ia setubui bukan ibu kandungnya. Mungkin seperti itu kondisi kejadiannya. Nah di sini juga Pak RT juga ngomong juga, kamu juga salah. Lelakon-lelakon hal seperti itu salah. Nggak ada yang namanya kayak gini terus kamu jadi kaya, kamu jangan pernah ketipu dengan seperti itu. Hendy pun tidak menceritakan soal kematian Mbak Tarman. Hendy ini menangis kesel, nyesel, kesel, capek, bingung. Ternyata selama ini orang yang aku siksa, yang aku bunuh adalah bukan orang tua aku sendiri. Mereka sudah baik sama aku. Dan gak lama kemudian tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Dak. Nanti baru masuk. Kami dari petugas. Dibuka cekrek. Ternyata ada salah satu warga yang melaporkan kemalingan di situ. Jadi pada saat orang-orang pada mukul, pada ngeroyok si Hendy, salah satu warga ini udah ada yang ke petugas. Datanglah petugas dan langsung menangkap Hendy. Jelaskan di kantor, udah Pak, udah. Kita harus membawa dia ke kantor. Hendy pun dibawa ke kantor. Singkat cerita ya kan, ternyata ini ada hubungannya nih. Kasus pembunuhannya Mbak Tarman. Ternyata Mbak Tarman ini sudah dilaporkan segala macam. Polisi juga udah olah TKP. Lah ketemulah ini pelakunya. Hendy akhirnya mendekam di tahanan. Hanya Pak Aris yang mau jenguk ke sana. Akan tetapi kondisi Hendy ini udah kayak orang stres linglung. Ketakutan setiap dijenguk Pak Aris. Bener-bener tambah kurus ketakutan. Katanya dihantui terus-menerus di dalam tahanan ini dihantui terus-menerus. Jadi kayak orang linglung. Kayak orang bener-bener depresi. Jarang makan. Dan pada akhirnya Pak Aris ini jadi tahu semua urutan-urutan ceritanya. Dan cerita ini dikirimkan oleh Pak Aris. Beliau seorang guru yang sangat baik sekali. Mengirimkan cerita ini. Dan nama Pak Aris sendiri tidak disamarkan. Mas, ora sati samarke, ora popo mas. Nah, itulah ceritanya. Bener-bener sangat mengerikan ya. Bahwa di sini ada pesan menurut saya. Apapun itu, ya kan. Mau orang tua angkat, mau orang tua kandung, orang tua. Yang namanya orang tua, kita ketemu sama orang tua, kita harus tetap hormat. Bener gak Mas Lutfi? Harus. Kita berani sama orang tua, selesai kita. Jadi buat adik-adik di rumah, ya, ini mau bapaknya bagaimana, ibunya bagaimana, ini kita tetap harus hormat. Tanpa restu beliau-beliau, kita ini gak bakalan jadi apa-apa. Ora dadi apa-apa, tenan, beneran. Itu pesannya menurut saya. Nah, buat teman-teman sendiri silakan ngasih pesan di sini seperti apa cerita kiriman dari Pak Aris. Di sini ada edukasi banyak, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Gitu. Yang namanya pesugihan ini nggak ada yang namanya bagus-bagusnya, baik-baik nggak ada. Banyak orang yang WA ke saya, Mas, tempat pesugihan mana sih segala macem. Walaupun banyak pengirim cerita yang ngasih
tempat sebenarnya, saya pun tidak akan pernah memberikan. Karena itu sesat menurut saya. Sesat, bener ya Mas Lutfi? Sesat. Jangan sampai kita ini tergiur dengan tempat-tempat seperti itu, terus kita mendatangi tempat seperti itu, nanti kita bakalan enggak sama sekali. Bakalan di kemudian hari kita akan sengsara. Jadi jangan sampai, ya. Oke, itulah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Aris. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngirim cerita gitu. Buat teman-teman yang mau ngirim cerita, caranya gampang sekali. Dikirim per paragraf atau per kalimat, ya. Seperti ini. Nah, ditulisnya jelas. Nama, terus konfliknya apa, terornya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas gitu ya. Gini, yang mau disamarkan mana lagi gitu. Jangan ditulis brek, nggak ada titik koma, bingung saya nanti ya. Jadi seperti ini. Setiap di akhir tayangan saya pasti memberikan cara gimana ngirim cerita yang benar. Nah gitu. Kirimnya kemana Mas? Kirimnya kalian bisa kirim ke DM Instagram saya. Kalau kalian punya Instagram, kalian bisa langsung kirim ke DM Instagram saya. Ini @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali. Oke? Nah itu dia, dikasih nama dan nama kota kalian biar nggak ketumpuk, warna semakin banyak. Sekarang kontak yang ada di WA saya ini hampir udah puluhan ribu. Jadi mohon bersabar dan kalau bisa langsung dikasih nama dan kota. Jangan miss call terus nggak ngasih nama kota gitu, nanti dibilang saya sombong gitu. Jadi kasih nama aja, nama kota, biar saya nanti pas free nanti saya kasih nama satu persatu gitu. Nanti saya kasih nama, saya save gitu. Begitu juga dengan kalian. Dengan begitu ketika ada tayangan-tayangan terbaru, kalian bisa lihat status saya gitu. Atau nanti kalian masuk di grup WhatsApp gitu. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, yang lagi sakit langsung segera diangkat penyakitnya. Amin. Yang lagi banyak utang segera dilunasi hutang-hutangnya. Amin. Amin ya kan, yang belum ada jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Ya, panjang umur sehat selalu. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif